Dalam sejarah, ada banyak sekali nama penakluk hebat. Tapi ada satu nama yang berbeda. Seorang pemuda yang berhasil mengubah peta dunia, bahkan sebelum dunia sadar apa yang sedang terjadi. Kita akan bahas kisahnya. Kisah sang legenda, Alexander Agung. Lihat angka ini. 0. Ya, 0. Ini bukan angka biasa loh. Ini adalah angka yang menghantui setiap lawannya. Kenapa? Karena ini adalah jumlah kekalahan Alexander Agung dalam pertempuran besar sepanjang hidupnya. Bukan 1, bukan 2. 0, sama sekali. Nah, ini dia inti dari seluruh ceritanya. Coba deh bayangin. Di saat orang-orang seumurannya mungkin baru mulai belajar atau mikirin masa depan, Alexander, dia sudah berdiri di puncak dunia yang dia taklukkan sendiri. Rasanya nggak masuk akal kan? Jadi pertanyaannya, di mana caranya? Oke, kita mulai dari awal. Kehebatannya ini bukan sebuah kebetulan. Sejak lahir, rasanya dia itu kayak anak takdir, udah disiapkan untuk jadi penakluk. Ditempa oleh 3 kekuatan besar yang luar biasa. Coba deh bayangin kombinasi resep ini. Ayahnya, Raja Philip II, seorang jenderal dan ahli strategi yang hebat banget. Dari dia, Alexander dapat ambisi dan kejeniusan militer. Gurunya, gak main-main, Aristoteles, filsuf terhebat pada masanya. Jadi otaknya diasah setajam pedangnya. Dan inspirasinya, pahlawan mitologi, Achilles. Dia pengen jadi legenda abadi seperti idolanya itu. Jadi ini bukan kebetulan kan? Seolah takdir emang lagi merakit seorang penakluk yang sempurna. Dan tanda-tanda kehebatannya itu udah kelihatan dari kecil. Ada cerita terkenal soal Bucephalus, kuda liar yang gak ada satu orang pun bisa jinakin. Semua orang dewasa gagal. Tapi Alexander muda, dia lihat sesuatu yang lain. Dia sadar kudanya itu cuma takut sama bayangannya sendiri. Jadi, dia putar kudanya menghadap matahari, dan kuda liar itu pun jinak. Dari sini aja udah kelihatan kan, anak ini punya wawasan dan kepercayaan diri yang luar biasa. Nah, masa remajanya berakhir lebih cepat dari yang seharusnya. Tiba-tiba, dia dilempar ke atas tahta di tengah kekacauan. Dia harus membuktikan kalau dia bukan cuma anak raja biasa, tapi sebuah kekuatan yang harus diperhitungkan. Jadi ceritanya begini, umur 20 tahun, ayahnya dibunuh. Tiba-tiba, kerajaannya di ujung tanduk, mau hancur. Di mana-mana orang memberontak. Ini ujian pertamanya yang sesungguhnya. Dan semua orang waktu itu mungkin bertanya-tanya, anak ini bakal bertahan atau malah ikut hancur? Situasinya genting banget. Kota-kota yang tadinya takluk sama ayahnya, sekarang mikir, wah ini kesempatan kita buat merdeka. Alexander sadar betul, dia nggak boleh kelihatan lemah sedikit pun. Dia harus mengirim sebuah pesan. Pesan yang keras dan sangat jelas. Dan pesannya jelas banget. Dia hancurkan kota Thebes sampai rata dengan tanah. Nggak ada sisa. Pesan ini bergema ke seluruh Yunani. Berani lawan gue, kalian abis. Dan itu berhasil. Setelah itu, di dalam kerajaannya sendiri, gak ada lagi yang berani macam-macam. Oke, jadi dia memang tegas dan tanpa ampun. Tapi kekuatan brutal aja gak cukup buat naklukin dunia. Terus apa rahasianya? Kenapa dia gak pernah kalah? Nah, jawabannya ada di sini, di otak jenius di balik pedangnya. Dia menang bukan cuma karena jumlah pasukan, tapi karena otak. Ini dia salah satu kunci pasukannya, formasi Phalanx Makedonia. Bayangin aja, ini tuh kayak tembok manusia yang berjalan. Dinding perisai dengan tombok super panjang yang namanya sarisa. Panjangnya bisa sampai 18 kaki. Hampir mustahil ditembus dari depan. Ini adalah benteng pertahanannya. Nah, ini dia jeniusnya. Dia nggak cuma ngandelin Phalanx sebagai tembok. Dia punya taktik 3 langkah yang mematikan. Pertama, Phalanx maju buat nahan serangan musuh, bikin mereka macet, nggak bisa kemana-mana. Kedua, pas musuh lagi sibuk, pasukan kavaleri elitnya menyerang dari samping, di titik paling lemah. Dan ketiga, ini yang paling penting, target utamanya adalah komandan musuh. Hancurkan pemimpinnya. Kenapa? Karena tanpa pemimpin, pasukan sehebat apapun pasti panik dan kacau. Simple, brutal, tapi efektif banget. Tapi ada satu hal lagi yang bikin dia jadi legenda hidup. Dia bukan jenderal yang cuma teriak-teriak dari belakang, dari tempat aman. Nggak, dia maju di garis paling depan. Dia ikut bertarung, ikut terluka bareng pasukannya. Nah, keberanian gila kayak gini yang bikin pasukannya loyal setengah mati. Mereka rela melakukan apa aja untuk dia. Setelah urusan di dalam negeri beres, pandangannya beralih ke target yang jauh lebih besar, Kekaisaran Persia.
Ini bukan lagi soal perang biasa. Ini adalah misinya untuk benar-benar mengubah peta dunia. Ini benar-benar kayak pertarungan David lawan Goliat. Di satu sisi ada Makedonia, kerajaan yang lagi naik daun tapi ya relatif kecil. Di sisi lain, Kekaisaran Persia, superpower dunia waktu itu, dipimpin sama raja di atas segala raja, Darius ketiga. Kalau lihat di atas kertas, ini mah misi bunuh diri. Tapi buat Alexander, misi bunuh diri itu adalah tantangan. Dan dia mengubahnya jadi badai penaklukan yang nggak bisa dihentikan. Mulai dari kemenangan pertama di Granicus. Terus di Issus, dia kalahkan pasukan Darius yang jauh lebih besar. Bahkan keluarganya pun ditangkap. Lanjut ke Mesir, di sana dia malah disambut kayak dewa pembebas. Puncaknya di Gaugamela. Kekuatan Persia dihancurkan total. Dan dia nggak berhenti. Dia terus maju ke timur, sampai ke India, sampai ke ujung dunia yang dikenal saat itu. Nah, momen di Mesir ini penting banget. Di sana, dia bukan lagi cuma seorang raja. Para pendeta menobatkannya jadi putra dewa Amun. Statusnya langsung naik level. Dari seorang penakluk menjadi sosok ilahi. Ini bukan lagi sekedar raja. Ini adalah legenda yang berjalan di atas bumi. Penaklukannya akhirnya berhenti di India. Bukan karena kalah ya, tapi karena pasukannya sendiri udah kelelahan dan minta pulang. Tapi di titik ini, warisannya udah terukir abadi. Dia sudah menjadi mitos. Jadi, penting buat kita lihat dua sisi dari legendanya. Di satu sisi, jelas dia adalah mesin perang yang terkalahkan. Tapi di sisi lain, dia juga seorang visioner. Dia nggak cuma menghancurkan, dia juga membangun. Dia menyebarkan budaya Yunani, menggabungkan budaya Timur dan Barat. Dia mendirikan lebih dari 20 kota baru, termasuk Alexandria yang kelak jadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Intinya, dia menghancurkan dunia lama untuk membangun dunia yang baru. 32, cuma segitu umurnya, waktu dia meninggal. Bayangin, di usia segitu dia udah mencapai hal yang mungkin nggak bisa dicapai oleh 10 raja lain seumur hidup mereka. Ini meninggalkan satu pertanyaan besar kan? Kalau dia emang nggak terkalahkan, terus apa dong yang akhirnya bisa mengalahkan dia? Jelas bukan pedang musuh, bukan juga pasukan lawan. Sampai sekarang, kematiannya itu masih jadi misteri. Ada yang bilang karena penyakit mendadak, ada yang curiga itu racun, atau mungkin tubuhnya sederhananya menyerah karena kelelahan setelah bertahun-tahun perang non-stop. Kita nggak akan pernah tahu pasti. Tapi yang jelas begini, begitu dia pergi, kerajaannya yang super besar itu langsung pecah berkeping-keping. Itu bukti kalau dialah satu-satunya kekuatan yang menyatukan semua itu. Pada akhirnya, mungkin itulah kebenarannya. Dia tidak pernah dikalahkan oleh musuh manapun. Dia cuma kehabisan dunia untuk ditaklukkan. Dan mungkin kalimat inilah yang paling pas untuk menggambarkan warisannya yang luar biasa. Dunia ini ternyata terlalu kecil untuk ambisinya. Sampai sini sudah paham? Jadi kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan komen dan bantu channel ini menjadi lebih besar dan maju.